Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia. Di episode ke-8. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian buat memahami bagaimana sebuah film itu dibuat mulai dari sebuah ide sederhana sampai akhirnya bisa kita tonton sebagai karya visual yang utuh. Pembahasan ini sering disebut sebagai proses merakit dunia visual. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebuah film itu selalu dimulai dari ide. Ide bisa datang dari mana saja, entah itu dari pengalaman pribadi, kejadian sekitar, buku, lagu, atau bahkan hal-hal kecil seperti obrolan sehari-hari. Namun, ide saja tidak cukup. Agar ide ini bisa dipahami oleh orang lain, ide tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk tulisan, yaitu skenario atau naskah. Skenario ini ibarat peta bagi seluruh proses pembuatan film. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang siapa tokohnya, apa yang terjadi, bagaimana alurnya, dan suasana apa yang ingin ditampilkan. Yang penting di sini adalah bukan hanya dialognya, tetapi bagaimana adegan tersebut terlihat. Dalam dunia film ada pepatah yang sangat penting, yaitu show don't tell. Artinya, lebih baik sebuah emosi atau pesan diperlihatkan melalui tindakan dan gambar, bukan hanya melalui kata-kata. Misalnya, daripada menuliskan dia sedih, lebih baik diperlihatkan karakternya duduk sendirian, menunduk, dan menggenggam sesuatu yang berarti. Itulah kekuatan visual. Setelah naskah selesai, kita masuk ke tahap membayangkan seperti apa bentuk visual dari cerita tersebut. Untuk itu, dibuatlah storyboard, yaitu gambar-gambar sketsa sederhana yang menggambarkan adegan demi adegan. Storyboard ini tidak harus bagus atau detail, cukup garis besar saja. Tujuannya adalah supaya seluruh orang yang terlibat dalam proses produksi memiliki bayangan yang sama tentang apa yang ingin dibuat. Sutradara, kameramen, pemeran, dan kru lainnya akan lebih mudah memahami arah cerita melalui storyboard ini. Tanpa storyboard, proses syuting bisa jadi membingungkan dan memakan waktu lebih banyak. Setelah storyboard selesai, barulah kita mulai menghitung kebutuhan produksi. Disinilah kita mulai menentukan apa saja yang diperlukan untuk setiap adegan. Misalnya, lokasi syutingnya di mana, siapa saja yang ditampil, kostumnya seperti apa, properti apa yang dibutuhkan, dan syutingnya dilakukan pada siang atau malam hari. Bagian ini sangat penting karena akan menentukan berapa biaya yang diperlukan. Perhitungan ini dikenal sebagai breakdown produksi. Dari sinilah baru dapat dibuat anggaran atau budget yang realistis. Karena film bukan hanya kreativitas, tapi juga kemampuan mengelola sumber daya yang ada, entah itu waktu, tenaga, maupun uang. Lalu masuklah kita ke tahap yang paling dikenal orang, yaitu proses syuting atau produksi. Tahap ini kelihatannya sederhana, menghidupkan kamera dan merekam adegan, tapi kenyataannya jauh lebih dari kompleks. Di lokasi syuting, ada banyak orang dengan tugasnya masing-masing. Mulai dari sutradara yang mengarahkan pemain agar emosi yang disampaikan sesuai dengan cerita, ada kameramen yang menentukan sudut gambar yang paling tepat untuk menampilkan suasana, ada tim pencahayaan yang mengatur cahaya supaya adegan tidak gelap atau terlalu terang. Ada art departemen yang menata properti dan latar agar suasananya sejalan dengan cerita. Dalam proses syuting, kerjasama adalah kunci. Kalau satu bagian tidak siap, proses bisa terhenti. Karena itu, komunikasi antar kru sangat penting. Seringkali yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai rencana. Cuaca bisa berubah, aktor bisa terlambat, lokasi bisa mendadak tidak bisa dipakai. Disinilah tim produksi harus bisa cepat beradaptasi, mencari solusi, dan tetap menjaga agar visi cerita tidak berubah. Setelah semua adegan direkam, barulah masuk ke tahap pasca produksi atau biasa disebut dengan editing.
Editor akan memilih adegan terbaik, menyusun urutan gambar agar cerita terasa mengalir, dan memberikan ritme yang tepat. Di tahap ini, musik juga sangat berperan. Musik bukan hanya pelengkap, tapi juga penentu suasana. Selain itu, dilakukan juga koreksi warna, penataan suara, dan jika diperlukan penambahan efek visual. Hasil akhirnya harus membuat penonton dapat memahami cerita, merasakan emosinya, dan terhubung dengan tokoh-tokohnya. Jadi, kalau kita rangkum secara sederhana, film itu lahir dari ide, lalu dituliskan dalam skenario, dilanjutkan divisualisasikan dalam storyboard, dihitung kebutuhannya melalui breakdown, dikerjakan melalui syuting, kemudian dirangkai dalam editing. Semua proses ini berjalan berurutan dan saling terkait. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dunia produksi film dengan lebih jelas dan mudah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di episode berikutnya.